Apakah ada yang hadir hari ini? Dari semua itu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang trigonometri, khususnya pada hubungan sudut dengan nilai sinus dan kosinus. Oleh karena itu, kita harus mengenal landasan konseptual dari nilai-nilai ini, yaitu lingkaran satuan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran atau apa sih tujuan kita belajar tentang hubungan sudut dengan nilai sinus dan kosinus ini. Yang pertama adalah memahami lingkaran satuan. Di sini siswa dapat menjelaskan pengertian dari lingkaran satuan dan menentukan koordinat titik P pada lingkaran satuan berdasarkan sudut alfa yang diberikan. Dan yang kedua itu adalah menentukan sudut dengan nilai sinus dan kosinus. Di sini siswa dapat mendefinisikan bahwa sin alfa itu adalah y dan kosinus alfa itu sama dengan y. Dari titik P pada lingkaran satuan yang kita pelajari nanti, dan juga bisa menentukan nilai sinus dan kosinus pada sudut-sudut istimewa dan juga yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menemukan pola nilai sinus dan kosinus. Di sini siswa dapat mengidentifikasikan tanda positif dan negatif nilai sin dan cos di setiap kuadran di dalam lingkaran, dan juga menemukan pola perubahan dari nilai ketika sudut bergerak dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Apakah dia naik atau turun per kuadrannya, serta bisa menentukan nilai maksimum dan juga minimum dari sinus dan kosinus. Sebelum saya lanjut, saya ingin tanya kepada adik-adik semua, ada yang tahu apa pengertian dari lingkaran satuan? Saya silakan. Lingkaran satuan itu adalah lingkaran yang berpusat di titik O komandol dengan jari-jari bersama yang satu yang memiliki persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Terima kasih kepada adik menjawab, dan benar ya adik bahwa itu adalah pengertian dari lingkaran satuan. Dan saya ingin mengaitkan hal ini ke kehidupan sehari-hari kita. Adik-adik tahu tidak insiria yang di pasar malam itu yang bisa digunakan di permainan-permainan di pasar malam? Tahu Ibu. Ibu akan gambarkan biar bisa. Misalkan ini adalah titik pusat. Ini adalah titik pusat dari insiria tersebut, begitupun dengan di lingkaran yang digambar ini. Terus besi dari
koordinat theta dan menunjukkan nilai sinus. Lalu di sini saya menyimpulkan bahwa nilai dari kedua ini dapat bernilai positif atau negatif itu tergantung pada kuadratnya. Dan perubahan secara teratur itu mengikuti peraturan sudut yang sudah ditentukan. Dan juga meskipun berubah-ubah, nilainya tetap berada di dalam rentang